Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Ari Rejo Ranupani Pak. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya Ranupani, Sido Tadi Ranupani. RT, RW? RT RT 5 RW 2. Wisata Taman Nasional. Itu kronologinya bagaimana Pak? Oh, kronologinya gini, kalau itu dulu ada kerjasama Pak. Yeah. Ada kerjasama itu melainkan kerjasama antara Taman Nasional sama masyarakat Ranupani. Kegiatan tersebut belum sampai waktunya itu sudah diberhentikan karena saya masyarakat kecil tidak tahu menau, awal mulanya diberhentikan gitu Pak. Yang diberhentikan berapa orang Pak? 50 orang lebih Pak. 50 orang ya. Ya katakan gitu. Dan di situ warga Ranupani semua Pak? Iya. Dan setelah diberhentikan, apa tindakan masyarakat seperti tim jenengan ini Pak? Lah, masyarakat tersebut merasa dirugikan oleh pihak Taman Nasional karena belum waktunya sudah diberhentikan, bahkan sampai ketakutan gitu Pak. Saya takut, apakah itu saya kan sudah disoroti dengan masyarakat. Aduh Pak Ari kena paran, kena opo bahasane ngoten, kena apa Pak Ari? Sekarang didatangi TNI, bahkan sampai meluap saya. Pak, saya malu Pak, waktu itu saya malu, berjalan nggak berani, mengambil apapun langkah tidak berani, juga masyarakat ketakutan semua gitu Pak. Jadi pada waktu itu ketika kita sedang berembuk, sedang berkoordinasi dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat, dan juga ada tamu dari lembaga LPKPK Jawa Timur. Nah pada waktu itu kita saling santai-santai aja, kita duduk-dudukan sambil ngopi. Lah tidak disangka-sangka pada waktu itu ada anggota dari pihak Taman Nasional di situ juga membawa 2 orang yang berpakaian gimana ya, orang yang berseragam dinas pada waktu itu. Doreng atau coklat? Seragamnya doreng Pak. Doreng ya? Iya. Berapa orang waktu itu yang datang yang berseragam doreng? Pada waktu itu ada 2 orang. 2 orang. Itu memang iya, mengaku TNI atau bagaimana Pak? Dia pada waktu itu mengakunya katanya itu bisa itu. Oh, Bisa, iya. Akhirnya ya namanya orang datang ya saya persilahkan. Tetapi di situ juga seenggaknya tuh gimana ya? Namanya juga silaturahmi ke rumahnya warga itu ya salinglah menghormati, itu kan harapannya seperti itu. Terus kami mendapatkan informasi, Iya. katanya anggota yang berbaju doreng diduga TNI, terus ada petugas Taman Nasional di situ membentak-bentak mau membubarkan musyawarah yang diadakan oleh kelompok Majid. Itu benar Pak? Iya, jadi pada waktu itu ketika kita sedang berkoordinasi itu tindakannya juga kurang menyenangkan sebenarnya. Iya, tindakannya kurang menyenangkan. Sebenarnya Pak, sebenarnya itu kelompok jenengan itu kegiatannya apa Pak? Jadi kegiatannya itu ada kerjasama, itu ada zona tradisional. Nah, zona tradisional itu yang dikelola oleh kelompok masyarakat Ranupani. Dengan menanam tanaman-tanaman endemik. Terus kelompok ini kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait itu sudah berapa lama? Itu kurang lebih untuk sekarang ini kurang lebih hampir 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Iya, 4 tahun lebih. di Taman Nasional itu berapa kelompok ya Pak? Berapa ketua kelompok? Sebenarnya hanya di 2 kelompok, ada di IPL dan juga ada di IPL itu Ikatan Peduli Lingkungan. Ya itu pun juga bekerja sama dengan pihak Taman Nasional. Tapi dia diberhentikan apa enggak Pak IPL? Jadi gini, pada waktu itu kita diundang. Iya. Ya, kita ini diundang di Rumah Semar. Setelah
kita diundang di situ, ya kita datangi, namanya juga undangan. Baiknya juga kita datangi. Akhirnya di situ ada beberapa yang disampaikan oleh pihak Taman Nasional, dan setelah dari situ diundang lagi itu di Pendopo Senduro. Terakhir Pak, dengan adanya kejadian yang mungkin sama jenengan dianggap janggal, harapan jenengan sebagai wakil ketua mewakili teman-teman, harapannya ke belakang. Nah, jadi begini, berkaitan dengan harapan itu sebenarnya gimana ya, di antara kelompok masyarakat dengan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, seenggaknya salinglah duduk kembali, kita salinglah harmonis kembali. Jika kita akan menyukseskan program, baik itu program Taman Nasional disertai dengan kelompok masyarakat itu nanti, biar bisa bersinergi saat itu kan. Biar harapannya ketika Taman Nasional juga mendapat keuntungan, kelompok masyarakat itu juga saling mendapatkan keuntungan, toh juga kedepannya sama-sama berjalan. Terima kasih. Selamat siang Pak, dengan Bapak. Saya Bapak Bonar dari LPKPK Jawa Timur. Sebagai di LPKPK sebagai apa Pak? Saya penasehat, tetapi saya ditugaskan untuk mendampingi masyarakat Ranupane. Saya mulai dari kronologis. Pada tanggal 21 Juli 2022, ada masyarakat Ranupane datang ke kantor LPKPK Jawa Timur dan memberi kuasa terkait ada persoalan antara kelompok masyarakat dengan Taman Nasional. Jadi waktu itu mereka memberi kuasa sekaligus memberikan bukti petunjuk adanya kerjasama seperti perjanjian kerjasama seperti ini. Ini dasarnya mereka berkata kerjasama ini telah disepakati dengan waktu 5 tahun. Tetapi dalam perjalanan sebelum 5 tahun mereka sudah disuruh berhenti. Diterbitkan tahun 2019 Pak ya? 2018 sebenarnya perhitungan perjanjian kerjasama yang ditandatangani. Setelah kita pelajarin, LPKPK mempelajarin, kita melihat ada alasan yang kurang tepat dari pihak Taman Nasional di dalam pemberhentian kerjasama tersebut. Hal itu kita pelajari terdapat di dalam klausul mereka sendiri, pasal 11 terkait mengenai mekanisme penyelesaian masalah kalau terjadi harus melalui musyawarah para pihak. Hal ini tidak dilakukan tapi sudah dihentikan. Belum lagi ada persoalan hak dan kewajiban. Jadi ada lagi persoalan itu mengenai jangka waktu yang seharusnya habis tanggal 5 bulan 10 2023, ternyata masyarakat sejak 1 April itu sudah dipaksa tidak boleh masuk ke lapangan. Hal ini terkonfirmasi dari papan nama yang telah dicantumkan di sana, menyatakan berdasarkan kesepakatan, seolah-olah sudah ada kesepakatan Oma Semar menyatakan bahwa tidak dibenarkan masuk areal lagi per 1 April. Nah, untuk melihat kebenaran ini kita pernah bertanya apakah masyarakat bisa menunjukkan mana bukti kesepakatan Oma Semar. Karena waktu itu para petani juga adalah pihak. Tetapi sangat disayangkan ternyata petani ini tidak diberikan salinan daripada kesepakatan Oma Semar. Tetapi petani berkata bahwa Oma Semar kami tidak pernah sepakati soal pemberhentian. Ya, Pak, gini, dengan adanya polemik seperti ini, jenengan sebagai LPKPK yang mendampingi dan pendamping hukum dari teman-teman yang ada di warga yang memperjuangkan hak, apa nantinya yang akan dilakukan oleh pihak LPKPK supaya hak-hak mereka bisa dikembalikan dan stabilitas bisa terjaga kembali. Baik. Oleh karena itu langkah kami yang jelas, pertama kami telah bersurat tanggal 8 Agustus ke pihak Taman Nasional untuk coba mengklarifikasi persoalan yang muncul. Nah, akibat surat itu maka kami diberi waktu tanggal 10 untuk bertemu pertama kali dengan pihak Taman Nasional membahas persoalan yang muncul. Tetapi dalam pertemuan awal tanggal 10 belum dicapai kesepakatan. Ya.
setelah itu kami diberi waktu lagi pertemuan yang kedua tanggal 15 Agustus. Pada tanggal 15 Agustus, pihak Taman Nasional itu melalui perwakilan kepala Pak Wisnu dan Pak Agung kembali mengadakan rapat bersama kita, LPKPK dan masyarakat. Dan telah dicapai kesepakatan dalam rapat tersebut. Intinya ada 3 yang dinyatakan. Yang pertama, setelah mereka rapat itu kita dinyatakan bahwa tidak benar ada pemberhentian kerjasama. Hal ini terkonfirmasi setelah mereka memberikan bukti bahwa hasil rapat Oma Semar memang tidak pernah menyatakan pemberhentian. Itulah sebabnya disepakati, pertama tidak ada pemberhentian, yang kedua masyarakat boleh terus melanjutkan kegiatan. Yang ketiga, LPKPK siap untuk mendampingi masyarakat agar berjalan menurut perjanjian yang ada. Terakhir Pak, ada rumor yang beredar itu sampai ada pembubaran, melibatkan petugas Taman Nasional, bahkan melibatkan oknum TNI. Itu tanggapan jenengan sebagai pendamping bagaimana Pak? Ini yang sangat disayangkan. Kesepakatan sudah terjadi, bahkan untuk menunjukkan itikat baik kita sudah laporkan ke Pak Bupati Lumajang, Camat Senduro dan Kepala Desa Ranupane, juga kepada Kapolres dan Kapolsek Senduro, Kapolres Lumajang. Nah, yang sangat disayangkan, kenapa di lapangan itu orang-orang Taman Nasional tidak segaris dengan pimpinannya, sehingga sampai satu ketika masyarakat di sana mengalami ketakutan. Karena apa? Dalam perkumpulan mereka didatangi petugas Taman Nasional. Saya kira tidak ada ruang lingkupnya Taman Nasional untuk datangi ke rumah warga. Terlebih dengan membawa petugas TNI, apakah itu Babinsa atau apa, masyarakat tidak tahu persis. Tapi kehadiran mereka di rumah warga tanpa surat perintah, surat tugas, saya kira ini juga menjadi pertanyaan besar. Dan ini menimbulkan ketakutan masyarakat, sehingga masyarakat coba bertanya apa yang terjadi. Saya katakan masyarakat tidak boleh dibubarkan, karena Undang-Undang Dasar menjamin hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat. Terima kasih, semoga permasalahan ini cepat selesai dan pihak-pihak yang terkait mau menangani ini turun langsung ke lapangan. Baik, terima kasih.